Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Siapa sih yang tidak kenal dengan anime One Piece, yang dimana anime ini adalah anime lawas, tapi animenya masih berlanjut sampai sekarang. Nah, pada anime One Piece, kita akan membuat seluruh alur ceritanya menjadi per arc. Dan arc pertama yaitu Arc is Blue. Pada arc ini kemungkinan dibuat menjadi 3 part. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc is Blue Part 1 versi Efek Anime. Cerita dimulai dengan kisah balik Goldie Roger. Ia adalah seorang raja bajak laut, yang dimana dia hendak dieksekusi, tapi sebelum dieksekusi, dia memberitahu kepada semua orang tentang harta karunnya yaitu One Piece yang berada di suatu tempat. Harta karun tersebut digadang-gadang adalah semua kekayaan yang dikumpulkan oleh bajak laut Goldie Roger. Saat mendengar ucapan itu, semua orang berbondong-bondong untuk menjadi bajak laut dan mencari harta karun tersebut. Dan saat itulah era bajak laut dimulai. 12 tahun kemudian, tepatnya di desa Fushia. Nah, tokoh utama di anime ini adalah Luffy. Pada saat itu, Luffy berumur 7 tahun. Di suatu tempat, Luffy mencoba membujuk seorang bajak laut berambut merah dan dia adalah Shanks. Shanks adalah kapten dari bajak laut Akagami. Luffy meminta kepada Shanks untuk menjadikannya sebagai kru bajak lautnya, akan tetapi Shanks menolaknya karena Luffy masih kecil. Beberapa saat kemudian, bandit gunung muncul dan membuat kekacauan di dalam bar. Pada saat itu juga, kapten bandit itu menghina Shanks. Kejadian tersebut membuat Luffy marah karena idolanya telah dihina di depan matanya, tetapi Shanks tidak menganggapnya serius. Luffy yang sedang marah tanpa berpikir memakan buah yang ada di dekat Shanks, di mana buah itu adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi atau dikenal dengan buah iblis karet. Kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi lentur seperti karet. Akibat dari memakan buah iblis itu, Luffy tidak bisa berenang. Keesokan harinya, bandit itu datang dan ia sedang terlibat konflik dengan Luffy, namun Luffy dikalahkan dan dibawa ke dekat pantai. Shanks yang mendengar itu langsung menuju ke sana bersama kelompoknya. Kemudian Shanks berbincang dengan baik. Di sana Shanks memberi peringatan kepada bandit gunung, kalau kau menantang kami, setidaknya kau harus membawa kapal perang. Setelah itu, anak buah dari Shanks melawan bandit gunung itu. Dan seketika, kelompok bandit gunung itu kalah. Bandit itu melarikan diri dan membawa Luffy ke tengah laut sebagai sandera. Tiba-tiba, datang monster laut yang sangat besar yang akan melahap mereka. Akan tetapi, datang Shanks yang menyelamatkan Luffy, namun akibatnya tangan kiri Shanks telah terputus akibat menyelamatkan Luffy. Setelah itu, Luffy berjanji kepada Shanks kalau Luffy akan menjadi raja bajak laut dan mendapatkan kru yang sangat kuat untuk mengembalikan topi yang diberikannya. 10 tahun kemudian, Luffy telah berumur 17 tahun dan dimulailah awal perjalanan Monkey D. Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Di sini Luffy mengungkapkan kalau dia ingin mencari 10 orang yang akan menemaninya menjadi seorang bajak laut, yang dimana krunya mempunyai keahlian di bidang masing-masing untuk menopang Luffy menjadi seorang raja bajak laut. Pada saat pelayarannya, Luffy dihambat pasukan air besar sehingga dia masuk ke dalam tong. Kemudian tong tersebut hanyut sampai diambil alih oleh anak buah dari bajak laut Alvida. Setelah keluar dari tong, dia bertemu seorang anak muda yang bernama Koby. Dia bercerita kepada Luffy bahwa dulunya dia dipaksa menjadi kru Alvida. Kemudian Koby meminta Luffy untuk mengalahkan Alvida. Beberapa saat kemudian, Luffy membuat kekacauan sehingga membuat marah Alvida. Dan di saat itu juga, Luffy mengalahkan Alvida dengan sekali pukulan saja. Setelah itu, Luffy dan Koby berlayar ke sebuah tempat menggunakan kapal kecil milik Alvida. Di sela-sela perjalanannya, Luffy meminta Koby menjadi krunya, akan tetapi Koby menolak tawaran tersebut karena dirinya ingin menjadi marinir angkatan laut untuk memenjarakan orang-orang yang jahat seperti Alvida. Kemudian Luffy bertanya kepada Koby apa ada seseorang yang kuat di sekitar sini. Koby menjawab, ada seorang pemburu bajak laut yang sangat kuat, dan dia bernama Roronoa Zoro yang mempunyai bounty sebesar 20 juta berry. Setelah sampai di pulau itu, mereka mencari informasi tentang keberadaan Roronoa Zoro. Dari informasi yang beredar, Roronoa Zoro telah ditangkap oleh Angkatan Laut, yang dimana dia telah menggantikan hukuman dari anak kecil yang telah mengotori baju dari Helmippo. Helmippo adalah anak dari pimpinan marinir di daerah itu yang bernama Morgan. Kemudian Luffy datang ke tempat Zoro dan meminta Zoro untuk menjadi krunya, karena menurutnya Zoro adalah orang yang baik berbeda dengan informasi yang beredar. Tapi Zoro menolak tawaran tersebut.
Beberapa saat kemudian, Zoro berpikir ulang untuk menerima tawaran Luffy karena daripada mati di sini, lebih baik bergabung bersama bajak laut. Meskipun demikian, Zoro berniat menjadi pendekar pedang terkuat di dunia meskipun bersama bajak laut. Setelah itu, Zoro meminta Luffy untuk mengembalikan pedangnya yang telah dibawa oleh para angkatan laut. Luffy menjadi bersemangat karena telah mendapatkan kru pertamanya. Beberapa saat kemudian, Luffy membuat kekacauan dan berhasil mendapatkan pedang milik Roronoa Zoro dan membebaskannya. Akan tetapi, Morgan datang untuk mengalahkannya. Kemudian Luffy dan Zoro bekerja sama untuk mengalahkan Morgan dan memberi pelajaran kepada Helmippo. Setelah kejadian itu, para penduduk berterima kasih kepada Luffy karena telah mengalahkan pimpinannya yang korup dan sering melakukan penindasan kepada penduduknya. Pada akhirnya, Luffy dan Zoro menuju ke tempat berikutnya dan berpamitan kepada Koby. Koby akan menetap di tempat itu karena Koby ingin menjadi pasukan angkatan laut. Selanjutnya, Luffy dan Zoro berlayar ke lautan, dan di saat perjalanannya, Luffy bertanya kepada Zoro kenapa Zoro menjadi kru bajak laut. Zoro menjawab kalau dirinya tidak tahu arah pulang. Makanya, dia menjadi pemburu bajak laut untuk bertahan hidup. Setelah itu, mereka kebingungan karena mereka berdua buta arah atau bisa diartikan tidak bisa membaca peta. Setelah itu, Luffy yang sedang kelaparan melihat seekor burung yang melintas di atas kapal mereka. Alih-alih menangkap burung itu, Luffy malah ditangkap burung tersebut yang ternyata burung tersebut sangatlah besar. Zoro yang melihat itu kemudian mengejar burung tersebut, tapi tiba-tiba Zoro dihadang oleh 3 orang bawahan dari bajak laut Buggy, yang dimana Buggy adalah bajak laut yang menguasai pulau yang akan dituju Zoro dan Luffy. Secara tiba-tiba, para anak buah Buggy ingin mengambil kapal yang ditumpangi oleh Zoro. Tetapi Zoro kemudian mengalahkan mereka bertiga dan mengejar burung tersebut. Di sisi lain, Kapten Buggy memerintahkan anak buahnya untuk menembak burung yang melintasi kota. Setelah itu, Luffy terbebas dari burung itu. Namun, karena tembakan dari meriam tersebut, Luffy terjatuh dan mengejutkan 3 orang yang sedang mengejar seorang gadis yang mencuri peta menuju Green Line. Gadis itu memanfaatkan situasi ini untuk mengelabui anak buah Buggy yang dimana gadis itu mengakui bahwa Luffy adalah bosnya. Tapi Luffy di sini kebingungan karena tidak mengenal gadis tersebut. Dan secara tiba-tiba, bawahan Buggy menyerang Luffy. Akan tetapi, ketiga orang tersebut dihajar oleh Luffy. Setelah itu, gadis itu mengenalkan dirinya dan dia bernama Nami. Kemudian Nami meminta Luffy untuk menjadi rekannya untuk mengambil harta dari Buggy. Akan tetapi, Luffy menghiraukannya. Dan di sini, Kapten Buggy diduga sebagai pemakan buah iblis Bara-Bara Nomi, yang dimana buah iblis itu kekuatannya adalah memisahkan bagian-bagian tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Nami secara tiba-tiba menyerahkan Luffy kepada Buggy dengan syarat dirinya bergabung dengan krunya, tapi itu hanyalah akal-akalannya saja, karena Nami ingin mencuri harta yang dimiliki oleh Buggy. Kemudian Buggy meminta Nami untuk menembakkan meriam kepada Luffy yang sedang terkurung, yang dimana Buggy menguji kesetiaan dari Nami. Akan tetapi, Nami tidak tega membunuh Luffy, yang pada akhirnya Nami menjadi sasaran dari Buggy karena telah mengkhianatinya. Setelah itu, Buggy meminta anak buahnya untuk membunuh Nami, tapi tiba-tiba Zoro datang dan mengalahkan semua anak buah dari Buggy. Dan setelah itu, terjadi pertarungan antara Zoro dengan Buggy. Pada akhirnya, Zoro, Nami, dan Luffy berhasil kabur dari tempat tersebut dengan menembakkan meriam ke Buggy dan pasukannya yang membuat Buggy marah kepada kawanan topi jerami. Setelah itu, mereka menuju ke sebuah desa yang kosong, dan di sana mereka bertemu dengan kepala desa yang bernama Budel. Kemudian Budel selaku kepala desa menjelaskan kenapa desa ini kosong atau sepi penduduk. Dan ternyata, desa tersebut kosong karena desa tersebut telah dikuasai oleh bajak laut Buggy. Beberapa saat kemudian, Kapten Buggy mengirim kedua anak buahnya yang paling kuat untuk membunuh kawanan topi jerami. Mereka berdua adalah Moji dan Cabaji. Kemudian mereka bertemu dengan Luffy dan Nami di sebuah kota kosong tersebut. Nah di sini, Luffy tidak bisa bertarung karena Luffy masih terkurung dalam penjara milik Buggy. Dan akhirnya, Luffy terbebas dari penjara tersebut karena telah dihancurkan oleh peliharaan dari Moji yang bernama Richie. Dan setelah itu, terjadi pertarungan di mana pertarungan tersebut telah menghancurkan rumah yang ditinggali Zoro untuk beristirahat karena lukanya yang cukup parah. Zoro marah kepada Moji dan Richie karena telah mengganggu istirahatnya, dan Zoro kemudian menyerangnya dan secara tiba-tiba, anak buah Buggy datang untuk menghadang Zoro, dia bernama Cabaji. Di sisi lain, Luffy mengalahkan Moji dan Richie, dan secara tiba-tiba,
Buggy datang menyerang Luffy. Di sisi lain, Zoro yang habis mengalahkan Cebaji langsung ke tempat Luffy untuk membantunya. Kemudian terjadi pertarungan yang cukup sengit. Di sela-sela pertarungan dengan Buggy, Nami mencuri harta yang dimiliki oleh Buggy. Pada saat pertarungan, Buggy mengungkapkan kalau dirinya adalah sahabat karib dari Shanks dan bagaimana dia bisa memakan buah iblis bara-bara Nomi. Setelah itu, Luffy mengalahkan Buggy dan menerbangkannya ke langit. Setelah kejadian itu, kepala desa berterima kasih kepada Luffy, tetapi para penduduk desa menganggap Luffy seperti bajak laut pada umumnya. Dan akhirnya, mereka bertiga melarikan diri dan meninggalkan harta dari Buggy untuk membangun desa yang rusak. Kemudian, bajak laut topi jerami merekrut Nami untuk menjadi navigasi di kapalnya. Nah, kita akhiri dulu pada arc kali ini dan nantikan kelanjutan di part keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.